menikmati hidangan bubur kacang hijau dan juga menunggu Pak Adi menikmati hidangan bubur kacang hijau. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, mengulangi lagi bahwa acara Jumat sore itu mulainya jam 7. Jadi jam 7 itu diharapkan ibu-ibu dan bapak-bapak sudah hadir ke masjid untuk memulai dengan membaca Al-Quran. Baru setelah maghrib kita lanjutkan dengan pengajian ceramah umum. Itu yang pertama. Yang kedua, pengumuman bahwa besok sore hari Sabtu habis maghrib itu ada pengajian senior yang insya Allah pembicaranya adalah Ustadz Salim Filah. Jadi sebelum beliau berbicara di Kamus Iman hari Ahadnya di Melbourne, di mana? Di Konjen, di konsulat, beliau akan berbicara dulu untuk pengajian senior. Jadi diharapkan, dan ini terbuka untuk umum. Untuk itu bagi Bapak Ibu sekalian dimohon untuk hadir pada pengajian besok malam. Dan semuanya. Jadi ini untuk umum. Kemudian hari pengajian Ahad pagi, Ustadz Salim Filah tidak jadi hadir karena siangnya beliau akan mengisi di acara Kamus Iman. Tetapi sore harinya kita ada pelajaran bahasa Arab baik untuk ibu-ibu maupun untuk bapak-bapak. Kemudian setelah maghrib kita lanjutkan dengan pengajian oleh Ustadz Salim Filah juga. Itu hari Ahadnya. Kemudian hari Senin habis maghrib juga ada pengajian oleh Ustadz Salim Filah. Jadi insya Allah Ustadz Salim Filah akan berbicara di Westall itu 3 malam berturut-turut. Dari mulai hari Sabtu malam, Ahad malam, dan juga Senin malam. Untuk itu mari kita bersama-sama hadiri pengajian itu. Insya Allah kita akan dapatkan ilmu. Yang kedua, mari kita mengencourage diri kita sendiri untuk berpuasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Itu jatuhnya pada hari Rabu dan Kamis. Kemudian Westall itu mengundang Bapak Ibu sekalian untuk berbuka bersama pada hari Kamis. We have open together. Hari Kamis, jadi nanti nanti kita diharapkan untuk membawa makanan sendiri-sendiri, kita share di sini itu pada hari Kamis. Jadi hari Kamis kita buka bersama di masjid insya Allah. Saya pikir pengumuman cuma itu ya. Oh, hari Ahadnya. Oke. Untuk ibu-ibu terutama itu diundang secara khusus oleh AMCV untuk bisa menghadiri acara Kamus Iman di Konsulat Jenderal di City. Itu acaranya mulai dari jam 10 sampai jam 2. Sama pembicaraan juga Ustadz Salim Filah insya Allah. Hari Ahad berarti the day after tomorrow, besoknya lagi. Besok Kamis, besok Sabtu, kemudian hari Ahadnya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama kita dengarkan ceramah Ustadz Gun-Gun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk bisa menyerap ilmu dari beliau insyaallah. Silakan Pak Gun-Gun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, puji dan syukur milik Allah yang telah mengumpulkan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita menjadi amal soleh dan menjadi saksi bahwa kita pernah hadir di tempat ini dalam sebuah majelis, yakni majelis ilmu, majelis zikir insyaallah.
Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada Uswatun Alam Nabi Muhammad SAW, kepada kerabatnya, sahabatnya, pengikutnya yang tunduk taat patuh pada risalah yang dibawanya. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Di dalam Quran surat At-Taubah surat ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dzalikal fawzul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqunal awwalun. Sabiqunal awwalun itu adalah orang-orang terdahulu. As-sabiq, sabiq itu artinya yang mendahului gitu. Jadi sabiq artinya orang-orang yang mendahului. Makanya Allah menggunakan kata sabiq ini menunjukkan bahwa bukan hanya generasi terdahulu, tapi generasi ini adalah generasi yang bersegera dalam melakukan kebaikan. Makanya disebut as-sabiqunal awwalun. Bukan al-mutaqaddimin misalkan. Mutaqaddimin kan generasi terdahulu juga. Tapi Allah menggunakan kata sabiq karena mungkin di balik rahasia kata ini menunjukkan bahwa generasi pada saat itu mereka sangat semangat, mereka bersegera untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Makanya Allah menyebutnya dengan sebutan as-sabiqunal awwalun. Makanya di dalam satu ayat misalkan yang berbentuk fi'il amr, Allah Subhanahu wa taala mengatakan sabiqu, bersegeralah. Sabiqu ila maghfirah misalkan. Wasari'u ila maghfirah itu sama, sepadan katanya. Artinya bersegera. Makanya generasi sahabat itu disebut sebagai as-sabiqunal awwalun, bukan hanya mereka itu generasi terdahulu bersama-sama Rasulullah SAW, akan tetapi sifat mereka, ciri mereka adalah ketika mereka senantiasa bersegera untuk melakukan kebaikan. Itu ciri yang bisa kita lihat di generasi sahabat. Makanya kata Nabi SAW, khairun nas qarni. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik kurun adalah zamanku. Yakni generasi para sahabat gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, minal muhajirin. As-sabiqunal awalun itu ada dua kelompok. Pertama dari muhajirin. Jangan salah nyebut ya Bu, Pak. Jangan salah nyebut. Ada muhajirin yang tadi kita ngobrol sama Pak John, sama Pak Marsono, ada sama Pak Iman. Ada muhajirin, ada mujahirin. Itu beda sekali. Jauh sekali artinya. Cuma apa? Tertukar antara hak dan ja posisinya ya. Muhajirin, mujahirin. Tapi itu artinya luar biasa bedanya. Muhajirin artinya orang-orang yang berhijrah. Orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Secara bahasa hijrah itu adalah pindah tempat. Secara bahasa ya, tapi jangan seenaknya kita menggunakan kata-kata hijrah gitu. Yang namanya hijrah itu adalah sesuatu yang luar biasa, berat hijrah itu. Hijrah, hajaro itu perpindahan yang memerlukan biaya gitu kan, memerlukan keinginan yang kuat. Makanya di zaman Nabi orang-orang yang berhijrah itu bisa mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Kenapa? Karena banyak di antara sahabat-sahabat Nabi yang enggan melakukan hijrah tersebut. Orang yang hijrah itu harus meninggalkan harta bendanya yang dia tinggalkan di Mekah. Jadi luar biasa pengorbanannya hijrah itu. Nah, makanya orang yang hijrah itu secara bahasa tempat, tapi secara maknawi hijrah itu adalah berpindahnya seseorang menuju ke tempat yang lebih baik, itu namanya hijrah. Dan itu perlu pengorbanan. Gitu. Hijrah. Seperti misalkan ada orang yang hijrah, kenapa? Karena dia tidak bisa beribadah. Akhirnya dia hijrah. Pindah. Bukan tempatnya, tapi mungkin bisa jadi kuliahnya, bisa jadi pekerjaannya, dan lain sebagainya. Itu namanya hijrah. Dan hijrah ini bisa menjadi sesuatu yang wajib bagi seseorang, hijrah itu. Kenapa? Kalau misalkan hijrah ini diperlukan, itu bisa menjadi sesuatu yang wajib. Kalau misalkan kewajiban kita kepada Allah itu tidak bisa tertunaikan,
maka hijrah itu menjadi wajib. Bukan hanya hijrah makani, bukan hanya hijrah tempat, tapi hijrah secara maknawi maknanya. Dalam kaidah usul disebutkan ma la yutimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Gitu. Dalam kaidah usul ma la yutimul wajib, sesuatu kewajiban yang tidak bisa sempurna, iya, sendiri bisa kan? Iya. Iya. Sesuatu yang tidak bisa sempurna kecuali dengan satu hal tersebut, maka satu hal tersebut kedudukannya menjadi wajib. Ya kan? Ma la yutimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Gitu. Itu kaidah usul. Contoh misalkan, kalau misalkan kita itu tidak bisa sholat, alasannya karena kita tidak punya baju, misalkan. Nah, makanya baju itu menjadi wajib. Kenapa? Karena sholat tidak sempurna kecuali dengan baju penutup aurat, gitu. Kalau seandainya peci ini menjadi syarat sahnya sholat, maka peci ini menjadi sesuatu yang wajib. Kenapa? Karena sholat tidak sah kalau pakai peci, misalkan kayak gitu. Contoh, jadi mala yutimul wajib ila bihi, kalau ada satu kewajiban yang tidak bisa sempurna kecuali dengan hal tersebut, maka hal tersebut menjadi wajib. Kalau kita mau pergi haji, misalkan contoh, pergi haji itu wajib bukan? Wajib. Pergi haji itu harus dengan apa? Dengan uang. dengan niat, dengan uang. Maka uang itu kedudukannya menjadi wajib adanya, gitu. Mala yutimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Sama hijrah juga sama, hijrah maknawi juga sama. Kalau dengan hijrah itu kita bisa mendapatkan berbagai macam ketaatan kepada Allah, maka hijrah itu menjadi satu kewajiban, gitu. Nah, muhajirin adalah orang-orang yang berhijrah, sementara mujahirin itu apa tadi? Mujahirin itu adalah orang yang senang menceritakan dosa, itu mujahirin. Mujahirin itu orang-orang yang suka dudukkan di sana. Menjaharkan. Jadi jahir itu adalah orang-orang yang suka menceritakan dosanya. Kata Nabi SAW, Allah tidak akan mengampuni dosa seseorang yang mujahir. Mujahir itu yang senang menceritakan dosanya, gitu. Mujahir. Makanya jangan kasih nama anak itu mujahir. Karena itu jelek, artinya jelek mujahir itu. Mujahir itu konotasinya jelek. Mujahir itu adalah al-mujahir. Nabi tidak menggunakan kata-kata yang lain, tapi Nabi menggunakan kata-kata al-mujahir. Mujahir itu adalah orang yang melakukan dosa di malam hari, kemudian di pagi harinya dia ceritakan kepada orang lain. Orang seperti ini tidak layak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini muhajirin. Kemudian wal ansar, dan kaum Ansor. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi orang-orang yang mengikuti mereka itulah orang-orang yang mengikuti contoh dari kalangan muhajirin dan kalangan Ansor. Banyak figur-figur yang bisa kita jadikan teladan. Banyak contoh-contoh yang bisa kita jadikan panutan di antara para sahabat muhajirin ataupun di antara para sahabat Ansor. Contoh misalkan yang luar biasa. Ibu, bapak tahu ya Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq tahu. Abu Bakar As-Siddiq itu adalah salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Jadi sahabat yang pertama kali dijamin masuk surga adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tahu Zubair bin Awam? Zubair bin Awam juga salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Tolhah, Zubair. Kemudian Zubair ini nikah sama anaknya Abu Bakar. Siapa? Asma. Nah, jadi Zubair bin Awam ini nikah sama anaknya Abu Bakar. Lihat Bu, mertua sama menantu sama-sama dijamin masuk surga. Luar biasa. Mertua sama menantu sama-sama dijamin masuk surga. Dari pernikahan Zubair bin Awam dan Asma binti Abu Bakar lahirlah beberapa orang anak. Ada 3 orang anak disebutkan yang terkenal. Pertama Abdullah bin Zubair, kemudian Mus'ab bin Zubair,
Dan yang ketiga, Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair. Jadi lahir 3 laki-laki yang luar biasa. Kemudian diceritakan Urwah bin Zubair, Abdullah bin Zubair, kemudian siapa lagi? Urwah bin Zubair itu pernah berkumpul di dekat Rukun Yamani. Pernah berkumpul di dekat Rukun Yamani. Rukun Yamani itu satu sudut sebelum Hajar Aswad. Makanya kan kalau obrolan di sana itu istilahnya niatnya saja bakalan dikabul. Betul ya? Niatnya saja bakalan dikabul. Mereka ini kumpul-kumpul, Pak. Jadi Abdullah, kemudian Urwah sama Mus'ab, kemudian ditemani satunya lagi Abdul Malik bin Marwan. Mereka kumpul berempat. Ya anggap aja Pak Bambang, Pak Adi, saya, misalkan Pak Osa, ngobrol-ngobrol aja. Kemudian di antara mereka ngobrol, Pak. Kamu mau jadi apa? Katanya. Kata Abdullah, saya ini ingin menjadi khalifah. Ingin menjadi khalifah, menggantikan Muawiyah, katanya gitu. Terus kata Mus'ab, saya tidak puas dengan hanya menggantikan, saya ingin menguasai Khurasan, Irak, dan seterusnya. Kata Mus'ab, saudaranya Abdullah. Kemudian kata Malik bin Marwan, kata dia, saya ingin melebihi kalian. Saya ingin menjadi khalifah seluruh negeri, menggantikan khalifah-khalifah sebelumnya. Pak, cita-cita mereka terjadi semuanya. Abdullah bin Marwan pernah menjadi khalifah, Abdullah bin Zubair pernah jadi khalifah, kemudian Mus'ab bin Zubair pernah menjadi khalifah, dan Abdul Malik bin Marwan juga pernah menjadi khalifah. Itu cita-citanya terkabul semuanya. Terkabul tuh semuanya cita-citanya. Salah satu hikmahnya adalah mungkin karena dia bercerita di Rukun Yamani. Itu masih hikmahnya saja. Kenapa? Karena Aram duduk sayang. Duduk. Nanti duduk. Gitu. Akan tetapi Urwah bin Zubair ketika ditanya dia termenung sejenak. Dia diam. Dia itu hanya diam. Kata Urwah bin Zubair, semoga Allah mengabulkan cita-cita kalian. Semoga Allah memberkahi cita-cita kalian. Semoga Allah menyampaikan kepada keinginan kalian. Kemudian kata teman-temannya, sementara apa yang kau inginkan, apa yang kau cita-citakan? Kata Urwah bin Zubair, aku ingin menjadi seorang alim, di mana orang-orang belajar kepadaku, di mana orang-orang mengambil ilmu dariku, dan aku memberikan manfaat, dan Allah meridhoiku. Ini cita-cita Urwah bin Zubair. Dan terkabul juga, Pak. Terkabul juga. Arham jangan lempar-lempar, sayang. Arham. Terkabul juga doanya. Kata Abdurrahman bin Auf, tidak ada seorang alim di zaman itu kecuali Urwah bin Zubair. Jadi dia seorang fakih yang luar biasa, Urwah bin Zubair itu. Makanya yang namanya doa jangan diabaikan. Jangan dianggap diremehkan. Saya tidak senang kalau ada orang yang maaf ya hanya sekedar doa. Justru doa itu yang luar biasa gitu. Dan banyak di antara kita yang masih menganggap bahwa doa itu remeh gitu loh. Maaf ya hanya sekedar doa, tidak ada apa-apa, doa saja ya gitu kan. Mohon doa restu misalkan. Malah lebih senang mohon 2.000 daripada doa restu. Ya $2.000 Bu ya. Gitu. Padahal doa itu bisa mengubah segala-galanya. Doa itu luar biasa kekuatannya. Jadi jangan pernah menyepelekan doa. Doa itu bisa merubah seseorang. Itu doa. Lihat 4 sahabat tadi yang berkumpul di bawah Ka'bah, kemudian semua cita-citanya terkabulkan. Termasuk Urwah bin Zubair. Dia menjadi seorang alim, dia menjadi seorang ulama yang luar biasa. Dia banyak ditanya oleh seseorang. Bahkan Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Nabi, karena Urwah bin Zubair ini tabi'in, bukan sahabat. Urwah bin Zubair ini lahir di akhir kekhalifahan Umar bin Khattab. Jadi lahirnya itu di awal masa kekhalifahan Utsman dan di akhir masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Ini Urwah bin Zubair. Dan mereka jadi orang yang luar biasa, Urwah bin Zubair itu. Banyak sebenarnya cerita yang bisa diambil dari Urwah bin Zubair dan banyak pujian-pujian yang bisa kita ambil dari para sahabat Nabi atau yang sezaman dengan Urwah bin Zubair.
memuji kepandaian Urwah bin Zubair. Suatu saat Urwah bin Zubair ini dipanggil oleh khalifah. Khalifahnya itu ketika itu di mana lupa saya. Kemudian untuk bukan menghadiri ya. Ya undangan gitu. Kemudian setelah diundang, dia membawa anaknya, Urwah bin Zubair ini membawa anaknya. Anaknya, wallahu alam riwayatnya seperti apa, tapi yang jelas anaknya ini ditendang kuda, Pak. Anaknya Urwah bin Zubair itu ditendang kuda sampai meninggal. Anaknya Urwah bin Zubair. Tapi apa sikapnya? Dia sabar. Dia merelakan. Kenapa? Karena hakikat anak itu sebenarnya adalah titipan. Ya kita harus mengembalikan kepada yang menitipkan, ya kan? Anak itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang mengambilnya itu yang menitipkan, maka kita harus ikhlas, harus ridho, gitu kan? Lepaskan saja. Toh yang mengambil adalah orang yang menitipkannya. Betul tidak? Kemudian Urwah bin Zubair sabar walaupun orang-orang banyak aduh kasihan gitu kan Urwah bin Zubair. Tak lama kemudian Urwah bin Zubair kakinya terkena infeksi lah. Wallahu alam kenapa, pokoknya kakinya itu busuk. Tidak lama setelah itu. Dan kata para tabib, kakinya itu harus dipotong. Jadi kakinya dipotong Urwah bin Zubair ini. Kakinya itu kata para tabib harus diamputasi. Harus diamputasi. Coba lihat bagaimana Ibnu Qutaibah meriwayatkan tentang kisah Urwah bin Zubair ini. Lamma da'iyal Jazair yaqta'aha qala lahu nusqika khamran hatta la tajida laha aliman. Jadi ketika lamma da'iyal Jazair, ketika tukang potong itu udah siap dengan pisaunya, yaqta'aha untuk memotong kakinya, kaki wallahu alam kaki sebelah kanan atau sebelah kiri. Kemudian dia mengatakan tabibnya kepada Urwah, nusqika khamran, aku akan memberimu khamr, maksudnya apa? Minuman dulu. Hatta la tajidalaha aliman, sehingga engkau tidak merasakan sakit, gitu. Sehingga engkau tidak merasakan sakit. Kemudian kata Urwah bin Zubair, la asta'inu biharamillah, saya tidak akan menggunakan pelantara dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma arju min afiyah, hanya karena ingin mendapatkan kesehatan, gitu. Ini Urwah bin Zubair. Jadi Urwah bin Zubair itu prinsipnya, kalau saya harus diobati, maka saya tidak mau diobati dengan sesuatu yang haram, gitu kan? La asta'inu biharamillah, saya tidak akan istilahnya memohon pertolongan, saya tidak akan meminta obat, memakan obat karena ingin berharap afiah, kesembuhan. Saya nggak mau, kata Urwah bin Zubair. Kemudian kata siapa? Kata tukang potongnya, fanusqiqal marqad, kalau begitu saya biuslah Anda. Saya bius Anda. Kemudian kata Urwah bin Zubair, ma ahabbu an aslaba udwan min a'dha'i wa ana la ajida alam zalika fahtasabu. Kata Urwah bin Zubair, aku itu tidak mau, aku tidak senang kalau sebagian dari anggota tubuhku itu diambil dan aku tidak merasakannya, katanya. Ini kata Urwah. Coba gimana? Saya tidak mau diambil sebagian anggota tubuh saya sementara saya tidak merasakannya. Gak mau. Kalau kita kan mau disuntik saja harus pakai apa ya? Harus pakai pengebal biar tidak kerasa. Urwah bin Zubair mau diambil kakinya, Pak. Mau diambil kakinya, dia mengatakan, la uhibbu, saya itu tidak senang an aslaba adwan, untuk diambil salah satu anggota tubuh saya sementara saya tidak merasakannya. Gak mau, katanya. Kemudian saya gimana ya? Gimana gitu? Ada orang kayak gitu ya. Mau mau dipotong kakinya, tapi justru malah tidak mau kehilangan rasanya, gitu. Tidak mau kehilangan rasanya. Akhirnya
Urwah bin Urwah bin Zubair itu diceritakan dia membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Ini sama seperti kisahnya siapa tuh? Yang ketika itu dia dibacakan Al-Qur'an. Siapa tuh yang dibacakan Al-Qur'an ketika bukan itu ketika sholat, bukan yang ketika dipotong itu siapa? Tolong bacakan aja seorang qori kepadaku. Nah, itu siapa tuh? Ada kisah itu kan mirip itu. Ya itu yang namanya tabi'in itu memang sabiqunal awwalun. Tabi'in kalau tidak salah. Itu sahabat sama tabi'in itu luar biasa. Makanya disebut sabiqunal awwalun. Bius mereka itu Al-Qur'an. Bius mereka itu Al-Qur'an. Al-Qur'an bisa membuat mereka tidak sadar. Al-Qur'an lebih menakutkan ketimbang pisau potong bagi mereka. Contoh lain misalkan Abdurrahman bin Auf ketika malam hari disuguhkan makan malam. Abdurrahman bin Auf itu disuguhi makan malam. Kemudian ketika makanan tiba di hadapannya, dia ingat satu ayat dari surat Al-Muzammil. Satu ayat saja dari surat Al-Muzammil. Inna ladaina ankalau wa jahima wa ta'aman za gussati wa azaban alima. Maaf, 2 ayat. Abdurrahman bin Auf ketika dihidangkan makanan, dia ingat 2 ayat dari surat Al-Muzammil. Inna ladaina ankalau wa jahima wa ta'aman za gussati wa azaban alima. Abdurrahman tidak bisa menghabiskan makanannya. Kenapa? Saking takutnya dengan ayat ini. Gitu kan? Inna ladaina, sesungguhnya di sisi kami ankala ada sembulan, ada sumbatan, wa jahima dan neraka jahim, wa ta'aman dza gussati wa azaban alima, dan makanan yang bisa mampet gitu, yang bisa mampet di tenggorokan. Kata As-Sa'di, yang namanya makanan yang mampet itu adalah makanan yang rasanya pahit, tidak bisa ditelan dan juga tidak bisa dikeluarkan. Itu baru lihat makanan Abdurrahman bin Auf itu. Padahal Abdurrahman bin Auf adalah termasuk salah satu yang dijamin masuk surga juga gitu. Tapi kenapa mereka itu ketakutannya begitu luar biasa sama Al-Qur'an? Kenapa mereka itu begitu ngeri mendengar azab-azab Al-Qur'an? Wajar kalau Allah menggelari mereka dengan as-sabiqunal awwalun. Urwah bin Zubair juga sama. Ini generasi tabi'in. Cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika dipotong kakinya, dia tidak mau menggunakan bius, apalagi menggunakan khamar. Dia ingin merasakan bagian tubuhnya diambil. Dia ingin merasakan bagian tubuhnya itu diambil. Dengan apa? Dia hanya membaca bacaan Al-Qur'an. Kenapa? Di dalam fikirannya Al-Quran itu jauh lebih dahsyat kengeriannya, ya kan? Kalau kita mau memahami dibandingkan dengan pisau potong. Kemudian setelah kakinya terpotong, Urwah bin Zubair ini membaca syairnya Ma'an bin Aus. Kata Urwah bin Zubair, kata-katanya, la'umrika ma ahwaituka faliraibih. Kata Urwah bin Zubair, tanganku itu tidak pernah sekalipun menyentuh sesuatu yang meragukan selama hidupnya. Tanganku tidak pernah menyentuh sesuatu yang meragukan. Wala hamaltani nuhu fahashatu rijli. Kemudian kakiku juga tidak pernah melangkahkan kepada sesuatu yang meragukan. Kakinya tidak pernah dilangkahkan ke tempat yang meragukan. Itu sambil dipegang kakinya, Pak. Dalam riwayat itu kakinya dipegang-pegang. Kaki yang sudah dipotong itu dipegang. Wala qadimi sam'i wala basarilaha. Telingaku dan mataku tidak pernah digunakan untuk maksiat, katanya. Wala dallini ra'yi 'alaiha wala aqli. Demikian juga pikiranku dan akalku. Luar biasa, pikirannya saja itu tidak pernah aneh-aneh. Kalau kita kan lihat dikit mikirnya udah aneh-aneh, ya kan? Lihat film yang agak-agak mikirnya udah aneh-aneh. Lihat apa yang dibaca Urwah bin Zubair. Wala dallini ra'yi wala aqli. Pikiranku dan akalku itu tidak pernah berpikiran aneh-aneh. Cucu orang yang dijamin masuk surga, ya kan? Nah, kalau kita diurut nggak tahu cucu siapa,
Nggak tahu cucunya Abu Jahal, nggak tahu orang bangga ngaku-ngaku orang Arab, nyata leluhurnya Abu Jahal misalkan, gitu kan. Kalau cucunya ke atasnya Abu Bakar sama Umar sih bangga kita ya. Tapi kalau bukan mereka, ngapain bangga-banggaan? Ya kan? Ngapain bangga-banggaan? Kemudian kata Urwah bin Zubair di akhir syairnya dia mengatakan, "Wa'lam anni lam tusibni musibatan minad dahr." Saya tahu bahwa tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang illa qad asabat qatha qabli, kecuali musibah itu ada sebelum zamanku. Ini yakinnya Urwah. Jadi yang namanya musibah itu tidak ada musibah yang baru. Pasti sudah ada sebelumnya. Pasti sudah ada sebelumnya. Makanya Urwah itu tenang-tenang saja ketika kakinya dipotong, dia putar-putar kakinya. Kemudian kata Urwah bin Zubair di dalam kata-katanya, semoga kakiku ini mendahului masuk surga, katanya. Kata Urwah bin Zubair. Bisa seperti itu, Pak. Kita kehilangan gigi saja kan repotnya minta ampun, protesnya luar biasa, padahal salah sendiri gitu. Padahal salah sendiri. Itu Urwah bin Zubair, sahabat Nabi, tabi'in, cucunya Abu Bakar As-Siddiq, sebagai kakeknya itu dijamin masuk surga, bapaknya juga dijamin masuk surga. Wajar kalau cucu yang seperti ini. Jadi Pak Bu, ibrohnya mungkin kalau kita menginginkan anak-anak yang soleh, mulailah dari diri kita sendiri. Kita harus menjadi anak yang soleh. Jangan pernah berharap memiliki anak yang soleh sementara kitanya tidak berusaha untuk menjadi orang-orang yang soleh. Makanya wajar sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata as-sabiqunal awwalun untuk para sahabat dan tabi'in. Minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah, maka ittaba'uhum, kita harus mengikuti langkah-langkah mereka. Kita harus mengikuti langkah-langkah mereka. Bagaimana mereka berperilaku, bagaimana mereka memperlakukan Al-Qur'an sehingga Al-Qur'an itu begitu memiliki efek yang luar biasa. Al-Qur'an itu memiliki bius yang luar biasa bagi hati mereka. Caranya seperti apa? Banyak-banyak bergaul dengan Al-Qur'an. Kita tidak mesti ngejar setoran, ya Pak ya. Saya tidak setuju kalau ada orang yang ingin ngejar setoran sementara tidak bisa mengambil maknanya. Bagus-bagus setorannya terkejar, tapi itu juga targetnya tercapai gitu ya. Bacalah Al-Quran itu, pahami, paling tidak baca tafsirnya. Sekarang tafsir itu udah banyak untuk memahami ayat-ayat Al-Quran itu. Insyaallah radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, waradu'an, dan mereka pun ridho atas apa yang ditetapkan oleh Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri, dan bagi mereka itu ditambahkan apa selain keridhaan Allah, yakni surga yang di dalamnya yang tajri tahtahal anhar, yang ada sungai mengalir, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fauzul azim, itulah ganjaran yang besar. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kisahnya Urwah bin Zubair, bagaimana kita menjadi orang-orang yang bisa mengikuti menjadikan contoh sahabat-sahabat Nabi dan para tabi'in, sehingga kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerak langkah kita. Semoga menjadi amal soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian mungkin yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu dan amal. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan. Al-haqqu min rabbik, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fala takum minal mumtarin, jangan pernah merasa ragu kalau itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urwah bin Zubair. Jazakallah khair Ustaz Gun-Gun. Demikian Bapak Ibu sekalian, materi tentang tafsir surat apa namanya? Surat apa? At-Taubah ayat berapa? Ayat 100.
tentang as-sabiqunal awalun. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang jelas adalah dari kisah bagaimana seorang orang tua yang soleh itu ternyata akan besar kemungkinan akan melahirkan anak yang soleh. Contoh yang tadi disebutkan adalah antara Asma, yaitu anak putrinya Abu Bakar As-Siddiq, dengan yang namanya Zubair bin Awam. Ternyata anak-anaknya subhanallah luar biasa solehnya. Oleh karena itu, ini sebetulnya menjadi pengingat buat kita semuanya, kalau memang orang-orang yang soleh itu seharusnya memiliki anak yang banyak. Karena kemungkinannya anak-anak juga akan soleh. Kemarin katakan seperti Ustadz Ihsan Tanjung ya, beliau adalah orang yang soleh, insya Allah. Istrinya juga solehah, dan ternyata alhamdulillah anaknya 9. Nah, kita doakan semoga Ustadz Gun-Gun ini nantinya juga anaknya banyak, sehingga anaknya insya Allah akan soleh-soleh semuanya. Ada Pak Edward, ada Pak Osra, ada Pak Adi, moga-moga anaknya banyak-banyak sehingga anak-anaknya bisa menjadi soleh dan solehah. Tetapi ternyata syaratnya agar anak-anak kita itu soleh dan solehah, orang tuanya juga harus soleh dan solehah. Karena kita tidak akan bisa mengharapkan anak-anak kita soleh dan solehah manakala kita orang tuanya kecuali Pak Osra mau apapun pokoknya pasti soleh ya Pak ya. Yang kedua, ternyata Al-Quran bagi orang yang soleh itu bisa menjadi driver, penggerak hatinya. Luar biasa. Dari contoh, siapa tadi namanya? Urwah bin Zubair, itu subhanallah, sangat menggugah hati kita semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali ada pertanyaan, maka sekarang tibalah saatnya. Insya Allah Ustadz Gun akan menjawabnya dengan tuntas. Silahkan, barangkali ada yang mau bertanya. Ada pertanyaan? Silahkan Pak Adi. Sesuatu yang tapi saya setuju kok. Jawab dulu. Tapi harus di iya itu. Iya. Silakan Pak. Ya, tentang kita Zubair. Urwah bin Zubair. Ya kalau ada Pak Adi sama Pak Anto susah-susah pertanyaannya nih. Padahal tadi cuma lewat doang itu kaidah usul itu. Kaidah usulnya ma la yutimul wajib illa bi fawal wajib. Ya. Betul, bahwa segala sesuatu yang tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu tersebut menjadi wajib. Tapi gini Pak Adi,
Maqasidus syariah itu ada 5 apa 6 ya maqasidus syariah itu. Tujuan syariah itu ada 5 kalau tidak salah ya. Pertama, hifdzun nafs, menjaga jiwa. Itu tujuan syariah. Jadi ditegakkannya syariah itu ada 5 tujuan. 5 tujuan penting dalam penegakan syariah. Maqasidus syar'i, tujuan penegakannya syariah itu ada 5 kalau tidak salah ya. Pertama, hifdzun nafs, menjaga jiwa. Makanya kata Al-Qur'an, man qatalan nas ka'annama qatalan nasu jami'an. Barang siapa yang membunuh satu orang, maka seolah dia membunuh manusia seluruhnya. Makanya dalam Islam, orang yang membunuh harus bunuh lagi. Kisos, ya kan? Kenapa? Karena untuk menjaga nafs, untuk menjaga jiwa. Jadi orang itu tidak berani membunuh orang lain dengan sembarangan. Kenapa? Karena hukumannya adalah kematian lagi. Itu Islam. Itu. Dan itu kalau orang mau berpikir hukum itu benar adanya gitu. Jangan dilihat dari kacamata HAM, tapi dilihat dari kacamata faidahnya itu jauh lebih besar ketimbang penjara, ya kan? Iya, lebih HAM. Bahkan ada orang yang membunuh karena ingin masuk penjara. Kenapa? Karena ruwet. Katanya di luaran nggak dapat makan, akhirnya saya masuk penjara cara membunuh kan gitu. Ya. Hifdzun nafs, menjaga jiwa. Yang kedua, hifdzul akal, menjaga akal. Tujuan syariah itu diadakannya Al-Quran, pendidikan itu hifdzul akal. Kemudian apalagi hifdzun nafs, hifdzul akal, hifdzul mal, menjaga harta. Makanya orang yang mencuri potong tangan itu dalam rangka untuk menjaga harta. Kemudian hifdzun nasab, menjaga keturunan. Satu lagi apa? Enggak termasuk, bukan itu kalau tidak salah ya. Karena tujuan syariah dalam agama itu ada 5 pokoknya. Nah, kalau saya melihatnya, ketika 5 poin tersebut terpenuhi, ya kan? Ketika 5 poin tersebut terpenuhi, maka ukuran wajibnya penegakan khilafah itu menjadi sebuah yang sebuah yang bisa didiskusikan gitu. Walau itu menurut kacamata saya. Jadi gini ya. Seperti misalkan di sini. Secara maqasid syariah, Australia itu sudah terpenuhi 5-5-nya loh. Gitu. Jadi kalau tujuan syariah itu sudah terpenuhi, maka yang tadi itu, yang khalifah itu menjadi tidak wajib gitu. Kalau sudah terpenuhi 5-5-nya, karena tujuannya itu adalah yang 5 tadi. Tapi kalau misalkan di satu negara kemudian dia tidak bisa menegakkan hukumnya secara benar, orang tidak bisa sholat dan lain sebagainya, ya kan? Kemudian penjahat tidak dihukum dan sebagainya, maka kekhalifahan itu menjadi wajib gitu. Dan ini ruwet memang sih mikirin ini, karena yang namanya khalifah kan tidak hanya ngomongin satu negara, tapi seluruh lintas negara. Jadi ini mah hanya contoh ya, jawaban saya pasti banyak salahnya. Hanya sebatas contoh saja, bahwa segala sesuatu itu tidak mesti dengan sempurnanya sesuatu itu menjadi wajib mutlak gitu. Yang penting yang 5 poin tadi, sebenarnya 5 poin tadi bisa terpenuhi. Maqasid syariahnya tadi yang 5 bisa terpenuhi. Itu sebenarnya sih poin pentingnya di situ. Tapi yang jelas bahwa khilafah itu adalah sebuah keniscayaan yang pasti terjadi. Jadi yang namanya khilafah, siapapun yang memperjuangkan itu adalah sebuah keniscayaan. Baik itu teman-teman di HTI misalkan yang memperjuangkan khilafah, itu karena mereka punya keinginan. Kemudian kawan-kawan di Ikhwanul Muslimin, mereka juga punya keinginan untuk menjadikan Islam itu punya kepemimpinan. Karena dalam hadis Nabi banyak kita tuh harus berpegang kepada imam orang Islam. Tapi yang memang belum terjadi. Tapi itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah keharusan. Teman-teman di Salafi misalkan, mereka memperjuangkan khilafahnya itu dari jalur akidah, ya kan? Akidah yang benar. Nah, mereka juga punya keinginan untuk mendirikan khilafah.
Wallahu alam. Apakah khilafah itu nantinya menjadi wajib? Karena kalau bicaranya per negara memang susah ya Pak Adi ya. Karena setiap negara kan lain-lain gitu. Sementara negara itu tidak bersifat lokal gitu, tidak bersifat lokal. Susah Pak Adi pertanyaannya. Wallahu alam. Wallahu alam. Yang kedua tentang cita-cita. Sebenarnya banyak di antara para sahabat yang bercita-cita seperti itu, gitu ya. Tapi sesungguhnya di antara sahabat juga yang tidak mau itu kenapa? Karena mereka mengukur dirinya. Ada orang yang terlalu terlalu banyak ketakutannya sehingga mau, tapi akhirnya dipaksa dia harus mau, jadi mau gitu kan. Tapi kalau misalkan gini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang hadis yang terkenal itu, idza wusidal amru li ghairi ahlihi fantadirus sa'ah, ya kan? Kalau misalkan satu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Nah di saat itu orang yang memiliki keahlian wajib hukumnya maju gitu, nggak boleh maju, boleh diam gitu. Itu wajib. Jadi pada waktu itu kan sebenarnya mereka bercita-citanya istilahnya obrolan biasa ya, tidak serius sebenarnya, tapi diijabah gitu kan. Dan mereka menjadi orang-orang yang terbaik. Ketiga-tiganya teman-teman tadi terbunuh gitu. Jadi Abdullah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, dan Abdul Malik bin Marwan itu juga terbunuh dalam membela itunya. Tapi tentu niat mereka bercita-cita menjadi pemimpin itu adalah cita-cita yang baik tentu saja ya, untuk mengembangkan Islam, untuk memperjuangkan hak-hak orang-orang muslimin dan seterusnya. Selama tujuannya itu baik, saya pikir yang namanya cita-cita apapun itu ya harus dikejar gitu, harus dikejar. Jadi tapi tentu harus punya ya kemampuan lah. Kalau kayak saya ingin jadi presiden itu nggak tahu diri itu kan. Itu nggak tahu diri. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Harusnya jadi khalifah. Gimana? Harusnya jadi khalifah. Langsung jadi Pak. Jazakallah khair Pak Gun. Jadi dengan demikian kalau kita melihat saudara-saudara kita dari HTI dan mereka memperjuangkan khalifah, maka jangan sekali-kali kita underestimate mereka. Kita harus salut kepada mereka dan kita respect mereka, dan kalau bisa kita sokong. Kalau toh tidak bisa apapun ya jangan sekali-kali kita mengecilkan mereka, karena they sacrifice a lot for that. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri pengajian pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan pengumuman bahwa untuk penyambutan jamaah haji itu tanggal 17, insyaallah hari Ahad itu. Insyaallah yang menyelenggarakan juga sama seperti kemarin, AMCV dan Masjid Westol insyaallah. 2 Ahad lagi ya berarti ya, Ahad besok dan Ahad depannya lagi insyaallah. Tanggal 17. Sudah sampai semuanya. Besok kayaknya terakhir. Yang terakhir tadi si Yudi. Mas Andi besok. Oh, Andi masih. Andi besok.